Desa Cempaluh sebenarnya desa biasa. Sawah terbentang di kanan kiri jalan, rumah-rumah berdinding tembok bercampur kayu, dan suara ayam selalu lebih dulu terdengar sebelum azan subuh. Tapi sejak hampir setahun terakhir, suasana desa itu berubah. Bukan karena bencana atau konflik besar, melainkan karena satu rumah di ujung kampung yang pelan-pelan membawa rasa tidak nyaman bagi siapapun yang lewat. Rumah itu milik Yuyun dan suaminya, Mustaqim. Yuyun sudah hampir 1 tahun terbaring sakit. Awalnya warga mengira hanya masuk angin biasa. Badannya memang sering lemas sejak Mustaqim berangkat kerja ke Kalimantan. Tapi lama-kelamaan, sakit Yuyun tak masuk akal. Tubuhnya makin hari makin kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya pucat seperti orang kekurangan darah. Matanya cekung dan jarang terbuka penuh. Yang paling membuat orang merinding adalah kebiasaan paginya. Setiap subuh, sebelum matahari naik, Yuyun selalu muntah darah. Bukan darah hitam seperti orang sakit lambung, tapi merah segar. Kadang mengalir begitu saja dari mulutnya sampai membasahi bantal. Setelah itu, Yuyun akan terkulai lemas. Napasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja kehilangan banyak tenaga. Anehnya, setiap kali dibawa ke puskesmas atau rumah sakit kabupaten, hasil pemeriksaan selalu sama. Tidak ada luka dalam, tidak ada infeksi, tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi itu. Dokter hanya menyebut kemungkinan stres atau gangguan psikosomatis. Diberi obat penguat dan vitamin, tapi tak satu pun yang benar-benar membantu. Setiap pagi setelah muntah darah, tubuh Yuyun justru makin lemah. Ibu-ibu yang kadang datang menjenguk hanya bisa geleng-geleng kepala. Ada yang berani bicara pelan, ada juga yang memilih diam. Beberapa orang mengaku merasa tidak nyaman berada lama di dalam rumah itu. Udara di sana terasa dingin meski siang hari. Bau amis seperti darah sering tercium, padahal lantai sudah dipel dan sprei sudah diganti. Anak-anak kecil dilarang main terlalu dekat. Orang tua mereka takut melihat kondisi Yuyun yang seperti mayat hidup. "Kasihan, masih muda tapi kayak orang mau habis," bisik seorang tetangga suatu sore. Bisikan seperti itu makin sering terdengar. Desa Cempaluh memang tak pernah sepi dari omongan. Ada yang bilang Yuyun kena penyakit kiriman, ada yang menyebut rumah itu membawa sial. Bahkan ada juga yang menyarankan agar Yuyun dibawa keluar desa, takut kalau sakitnya menular secara gaib. Yuyun sendiri sudah jarang bicara. Kalau sadar, dia hanya menatap kosong ke arah dinding. Kadang bibirnya bergerak seolah ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Tenaganya terlalu sedikit, bahkan untuk mengangkat tangan. Semua itu terjadi saat Mustaqim tidak ada di rumah. Mustaqim bekerja sebagai buruh tambang di Kalimantan. Ia hanya bisa pulang setiap 3 bulan sekali. Uang yang ia kirim cukup besar untuk ukuran desa, dan itulah yang membuat mereka dulu dianggap keluarga yang beruntung. Tapi uang itu terasa tak ada artinya ketika melihat kondisi Yuyun sekarang. Hari itu Mustaqim akhirnya pulang. Ia turun dari bus dengan wajah lelah dan badan dipenuhi debu perjalanan. Belum sempat mandi, ia langsung berjalan cepat ke rumah. Di sepanjang jalan beberapa warga hanya menatap tanpa banyak bicara. Tatapan mereka membuat dada Mustaqim terasa semakin berat. Begitu membuka pintu rumah, bau amis langsung menyergap hidungnya. Mustaqim berhenti sejenak. Ia berdiri kaku di ambang pintu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara batuk pelan terdengar dari kamar belakang. Langkahnya terasa berat saat mendekat. Di atas kasur, Yuyun terbaring. Mustaqim terdiam lama. Istrinya yang dulu sehat dan ceria kini hampir tak bisa dikenali. Tubuh Yuyun menyusut, kulitnya menempel di tulang. Rambutnya rontok dan kusam. Bibirnya pucat dengan sisa noda merah yang belum sepenuhnya hilang. "Yun," suara Mustaqim bergetar. Yuyun membuka mata perlahan. Ia mencoba tersenyum, tapi yang muncul hanya gerakan bibir lemah. Air mata Mustaqim jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mendekat, menggenggam tangan Yuyun yang dingin. Tangannya sendiri gemetar. Rasa bersalah langsung menghantam dadanya. Selama ini ia sibuk mengejar uang, percaya bahwa semua akan baik-baik saja selama kebutuhan tercukupi. Tapi kenyataan di depannya menghancurkan keyakinan itu. "Kenapa jadi begini?" gumamnya pelan.
Tetangga yang mendengar Mustaqim pulang mulai berdatangan. Mereka menjelaskan dengan nada hati-hati tentang apa yang terjadi selama ini. Tentang muntah darah tiap pagi, tentang hasil pemeriksaan yang selalu normal, tentang bau amis dan hawa dingin di rumah. Semakin Mustaqim mendengar, semakin hancur perasaannya. Ia merasa fagal sebagai suami. Setiap kali ia pulang, kondisi Yuyun selalu lebih buruk, tidak pernah ada tanda membaik, dan kini ia takut kehilangan istrinya. Malam itu Mustaqim duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dibiarkan redup. Dari kamar terdengar napas Yuyun yang tidak teratur. Setiap tarikan napasnya membuat Mustaqim waspada, takut kalau sewaktu-waktu berhenti. Di kepalanya, pertanyaan terus berputar. Kalau ini bukan penyakit, lalu apa? Kenapa semua pemeriksaan tak menemukan apa-apa? Dan kenapa sakit itu muncul perlahan, seperti sengaja menghabisi sedikit demi sedikit? Mustaqim memijat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar tak berdaya. Uang yang selama ini ia banggakan tak bisa menolong apapun. Yang tersisa hanya ketakutan dan rasa bersalah yang terus menekan dadanya. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Beberapa warga yang lewat mempercepat langkah. Tak ada yang berani berlama-lama di sekitar rumah itu. Desa Cempaluh mungkin terlihat tenang dari kejauhan, tapi di dalam salah satu rumahnya, sebuah penderitaan sedang berjalan tanpa nama, tanpa catatan medis, dan tanpa jawaban yang masuk akal. Keesokan harinya, Mustaqim tak menunggu lama. Ia merasa waktu Yuyun semakin menipis. Setelah meminta bantuan tetangga untuk menjaga rumah, Mustaqim membawa istrinya keluar desa. Tubuh Yuyun dibungkus selimut tipis, kepalanya bersandar lemah di bahu Mustaqim. Sepanjang perjalanan, Yuyun lebih banyak memejamkan mata. Sesekali bibirnya bergetar, napasnya pendek dan berat. Tujuan pertama adalah seorang orang pintar di desa sebelah yang sudah terkenal lama. Banyak warga datang ke sana untuk urusan penyakit aneh, rumah angker, atau gangguan yang tak bisa dijelaskan. Pria itu menerima Mustaqim dengan wajah serius. Ia meminta Mustaqim menunggu di luar, sementara Yuyun dibaringkan di dalam ruangan kecil yang bau dupa. Tak lama kemudian, suara bacaan terdengar. Air dipercikkan ke wajah Yuyun. Orang pintar itu memegang ubun-ubun Yuyun cukup lama. Dari luar, Mustaqim hanya bisa duduk gelisah, menatap tanah, berharap kali ini ada hasil. Namun harapan itu runtuh sore harinya. Yuyun justru muntah lebih banyak dari biasanya. Darah yang keluar bercampur lendir, dan tubuhnya langsung lemas seperti tak punya sisa tenaga. Orang pintar itu hanya menggeleng pelan. Ia menyarankan agar Yuyun dibawa pulang dulu, karena tubuhnya terlalu lemah untuk dilanjutkan. Mustaqim pulang dengan dada sesak. Beberapa hari kemudian ia mencoba lagi, kali ini ke daerah yang lebih jauh. Orang pintar kedua menggunakan media telur dan air bunga. Telur itu dipecahkan di dalam air, dan orang pintar itu menatapnya lama. Wajahnya berubah tegang, tapi ia tak mengatakan apapun secara jelas. Ritual tetap dilanjutkan, meski Mustaqim mulai ragu. Malamnya, Yuyun demam tinggi, tubuhnya panas dingin, mulutnya mengigau tak jelas. Mustaqim harus berjaga semalaman, takut sesuatu yang buruk terjadi. Pagi harinya, kondisi Yuyun tidak membaik, justru matanya semakin cekung dan suaranya hampir tak terdengar. Orang pintar itu akhirnya bicara jujur. Ia mengaku tidak sanggup. Katanya apapun yang menempel pada tubuh Yuyun bukan gangguan ringan. Ia menyarankan Mustaqim mencari orang lain yang lebih paham. Perjalanan terus berlanjut. Mustaqim membawa Yuyun ke 3 orang pintar berbeda dalam waktu 2 minggu. Ada yang mencoba dengan doa, ada yang menggunakan media tanah dan kembang, ada pula yang hanya berani memegang tangan Yuyun sebentar, lalu langsung melepasnya. Hasilnya selalu sama, tidak ada yang berhasil. Bahkan salah satu ritual membuat Yuyun tak sadarkan diri selama hampir 1 jam. Saat tersadar, darah kembali keluar dari mulutnya, lebih banyak dari biasanya. Mustaqim panik setengah mati. Ia merasa seperti mempertaruhkan nyawa istrinya di tangan orang-orang yang sebenarnya juga ketakutan. Di orang pintar keempat, seorang pria tua yang rumahnya berada di pinggir hutan kecil, suasana berbeda terasa. Sejak pertama masuk, Mustaqim merasa merinding. Orang tua itu menatap Yuyun lama tanpa menyentuhnya. Wajahnya tidak menunjukkan percaya diri seperti yang lain. "Kamu sudah kemana-mana?" tanyanya datar. Mustaqim mengangguk. Ia menceritakan semuanya, dari sakit aneh,
muntah darah, sampai hasil pemeriksaan yang selalu kosong. Orang tua itu menghela napas panjang. Kalau ini penyakit, sudah ketahuan dari awal. Kalau ini gangguan biasa, harusnya sudah bisa ditarik. Mustaqim menelan ludah. "Terus, ini apa, Pak?" Suaranya hampir putus. Orang tua itu diam cukup lama. Lalu ia berdiri, mengambil segelas air putih dan menaruhnya di dekat Yuyun. Tangannya sedikit gemetar saat membaca doa singkat. Air itu diberikan ke Yuyun, tapi baru beberapa teguk, Yuyun langsung tersedak dan muntah. Darah lagi. Orang tua itu langsung mundur satu langkah. "Maaf," katanya akhirnya, "saya tidak berani lanjut." Kata-kata itu membuat Mustaqim seperti dipukul. Orang tua itu kemudian bicara lebih pelan, seolah takut didengar orang lain. Ada kemungkinan ini ilmu bangkai hidup. Mustaqim terdiam. Ia belum pernah mendengar istilah itu. Orang tua itu menjelaskan singkat. Ilmu bangkai hidup adalah santet tingkat tinggi. Korbannya tidak langsung mati. Tubuhnya dibiarkan hidup, tapi sebenarnya sudah disiapkan untuk kematian. Organ tidak rusak, tapi energi hidupnya dimakan sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya pemeriksaan medis tidak menemukan apapun. Kalau dibiarkan, korban biasanya mati perlahan. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung seberapa kuat ilmunya. Mustaqim merasa kepalanya berat. "Bisa disembuhkan, Pak?" tanyanya cepat. Orang tua itu menatap Mustaqim dalam-dalam. "Bisa," jawabnya pelan, "tapi bukan oleh saya." Ia lalu menyebutkan satu hal yang membuat Mustaqim tercekak. Ilmu ini asalnya dari Kalimantan. Kalimat itu terngiang lama di kepala Mustaqim. Sepanjang perjalanan pulang, Mustaqim hampir tidak bicara. Yuyun kembali terkulai lemah di sampingnya. Setiap kali bus berhenti, Mustaqim mengecek napas Yuyun, takut terlambat menyadari sesuatu. Sesampainya di rumah, Mustaqim duduk lama di samping Yuyun. Ia menatap wajah istrinya yang semakin hari semakin asing. Dalam diam itu, ingatannya melayang jauh. Ia teringat kampung halamannya di Kalimantan. Terlintas sosok seorang kakek tua yang dulu sering didatangi orang-orang dengan masalah serupa. Kakek itu tidak banyak bicara, hidup sederhana, dan jarang terlihat keluar rumah kecuali jika benar-benar dibutuhkan. Nama itu akhirnya muncul jelas di kepala Mustaqim. Mbah Mijan. Mustaqim menegakkan tubuh. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, ada arah yang terasa nyata. Ia tahu perjalanan berikutnya tidak akan mudah. Tapi jika memang penyakit ini datang dari Kalimantan, maka jawabannya juga harus dicari dari sana. Ia menggenggam tangan Yuyun dengan kuat. "Aku bakal cari jalan," katanya pelan, meski ia tahu Yuyun mungkin tak mendengarnya. Di luar rumah, malam kembali turun di desa Cempaluh. Tapi di dalam kepala Mustaqim, keputusan besar sudah diambil. Ia akan pulang ke Kalimantan dan ia akan membawa seseorang yang benar-benar mengerti apa yang mereka hadapi. Mustaqim berangkat ke Kalimantan tanpa banyak bicara pada siapapun. Ia hanya menitipkan Yuyun pada seorang kerabat dekat yang masih berani menemani di rumah. Kondisi Yuyun saat itu sangat lemah. Ia hanya bisa terbaring, matanya sering terpejam, dan nafasnya terdengar berat. Setiap pagi darah masih keluar, meski tidak sebanyak sebelumnya. Mustaqim tahu itu bukan tanda membaik. Justru seperti tubuh Yuyun sudah terlalu kelelahan untuk bereaksi. Perjalanan ke Kalimantan memakan waktu panjang. Di sepanjang jalan, pikiran Mustaqim penuh oleh satu nama. Ia mengingat sosok Mbah Mijan seperti mengingat sesuatu yang dulu pernah dilihat, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Kakek itu dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan tak pernah mematok bayaran. Orang-orang datang ke rumahnya karena terpaksa, bukan karena penasaran. Rumah Mbah Mijan berada di pinggir kampung kecil, tak jauh dari sungai. Bangunannya sederhana, sebagian masih dari kayu tua. Tidak ada tanda-tanda mencolok seperti dupa atau jimat di depan rumah. Justru kesan sepi dan bersih yang pertama kali terasa. Mustaqim berdiri cukup lama sebelum mengetuk pintu. Pintu dibuka perlahan. Seorang kakek tua berdiri di sana. Rambutnya putih seluruhnya. Tubuhnya kurus, tapi berdiri tegak. Matanya tajam, tapi tatapannya tenang. Ia mengenakan baju lusuh dan sarung sederhana. "Kamu Mustaqim?" ucapnya datar, seolah tak perlu bertanya. Mustaqim terkejut. Ia mengangguk cepat. "Saya datang minta tolong, Mbah," katanya lirih. Mbah Mijan tidak langsung menjawab.
Ia menatap wajah Mustaqim cukup lama, lalu menghela nafas pendek. "Masuk," katanya singkat. Di dalam rumah, suasananya biasa saja. Tidak ada bau aneh, tidak ada benda-benda mencurigakan. Hanya ada tikar, meja kayu, dan segelas air putih di sudut ruangan. Mbah Mijan duduk bersila dan mempersilahkan Mustaqim duduk di depannya. Mustaqim menceritakan semuanya. Dari awal sakit Yuyun, muntah darah setiap pagi, hasil pemeriksaan yang selalu kosong, sampai orang pintar yang menyebut ilmu bangkai hidup. Saat mendengar bagian terakhir itu, wajah Mbah Mijan berubah serius. "Sudah sejauh itu," katanya pelan. "Bisa ditolong, Mbah?" tanya Mustaqim cepat, nadanya penuh harap. Mbah Mijan tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke belakang rumah lalu kembali dengan membawa segelas air. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. "Masih hidup," katanya singkat. "Kalau sudah lewat, kamu tidak akan sampai ke sini." Kalimat itu membuat Mustaqim merinding. Mbah Mijan akhirnya mengangguk pelan. Ia bersedia ikut ke Jawa, tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan selama proses nanti, Mustaqim harus patuh pada semua yang diperintahkan. Perjalanan ke Jawa dimulai keesokan harinya. Sejak awal perjalanan, Mbah Mijan lebih banyak diam. Ia duduk tenang, memejamkan mata sesekali, tapi beberapa kali tubuhnya terlihat tegang. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba membuka mata dan menoleh ke jendela. "Ilmunya masih jalan," katanya pelan. Mustaqim menelan ludah. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Di salah satu pemberhentian, Mbah Mijan sempat muntah kecil. Bukan darah, tapi cairan bening bercampur bau anyir. Ia membersihkan mulutnya sendiri dan menolak bantuan. "Mereka tahu aku ikut," ucapnya datar. Sejak itu suasana perjalanan terasa berat. Mustaqim merasa seperti ada yang memperhatikan mereka. Setiap kali bus melaju di jalan sepi, perasaan tak enak itu semakin kuat. Tapi Mbah Mijan tetap tenang. Ia hanya berpesan agar Mustaqim tidak banyak bicara dan tidak sembarangan berhenti. Setibanya di desa Cempalu, hari sudah sore. Begitu turun dari kendaraan, Mbah Mijan berhenti melangkah. Ia berdiri diam cukup lama. Matanya menyapu sekitar desa. Wajahnya mengeras. "Desa ini sudah kemasukan sisa-sisa," katanya pelan. Mustaqim semakin tegang. Mereka langsung menuju rumah. Begitu masuk ke halaman, Mbah Mijan kembali berhenti. Ia menghirup udara dalam-dalam. "Bau bangkai," ucapnya singkat. Padahal tidak ada apa-apun di halaman itu. Saat masuk ke dalam rumah, Mbah Mijan tidak langsung mendekati Yuyun. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Dari jarak beberapa langkah, ia menatap tubuh Yuyun yang terbaring lembah. Wajahnya berubah serius. Ini bukan sakit biasa. Ada yang ikut tidur di situ. Mustaqim merasa tengkuknya dingin. Mbah Mijan akhirnya mendekat. Ia tidak menyentuh Yuyun. Ia hanya mengulurkan tangan, berhenti beberapa senti dari dada Yuyun. Tangannya sedikit bergetar. Ada bangkai yang ditempelkan. Bukan bangkai fisik, tapi sisa mati yang dipelihara. Mustaqim terduduk lemas. Mbah Mijan lalu menoleh kepadanya. "Ini bukan pekerjaan satu malam. Kalau ditarik sembarangan, yang mati duluan bisa istrimu." Kata-kata itu membuat Mustaqim panik. "Terus harus bagaimana, Mbah?" Mbah Mijan melangkah keluar kamar. Ia duduk di ruang tamu, mengeluarkan rokok linting, menyalakan pelan. "Aku perlu waktu, dan aku perlu tahu siapa yang ngirim." Ia menjelaskan bahwa santet jenis ini biasanya dikirim oleh orang dekat, bukan orang jauh. Semakin dekat hubungan, semakin kuat ikatannya. Itulah yang membuat santet bisa bertahan lama tanpa terdeteksi. "Kalau bukan keluarga, jarang bisa setahun begini," katanya. Mustaqim terdiam. Pikirannya mulai liar, tapi ia mencoba menepisnya. Mbah Mijan lalu memberi beberapa larangan. Tidak boleh ada orang sembarangan masuk rumah. Tidak boleh ada yang menyentuh barang-barang Yuyun. Dan selama beberapa hari ke depan, Mustaqim harus tidur dekat kamar Yuyun. "Aku mau lihat geraknya,"
katanya singkat. Malam itu Mbah Mijan duduk lama di depan rumah. Ia seperti menunggu sesuatu. Sesekali ia menutup mata lalu membuka kembali. Wajahnya tetap tenang, tapi keringat di pelipisnya. Yang ngirim mulai gelisah, katanya tak menoleh. Mustaqim hanya bisa diam. Ia sadar sejak Mbah Mijan datang, masalah ini bukan lagi soal sakit aneh. Ini sudah masuk wilayah yang lebih dalam dan berbahaya. Dan apapun yang akan terbuka nanti, kemungkinan besar akan menyakitkan bagi banyak orang. Di kamar, Yuyun terbaring tanpa sadar. Nafasnya terdengar pelan, tapi masih ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mustaqim merasa istrinya benar-benar sedang diperjuangkan. Tapi di saat yang sama, ia juga sadar pertarungan yang akan datang belum dimulai. Sejak malam kedua di desa Jempaluh, Mbah Mijan mulai jarang tidur. Ia lebih sering duduk diam di ruang tamu atau di teras, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Mustaqim memperhatikan itu dengan cemas, tapi tak berani banyak bertanya. Ia hanya mengikuti semua yang diperintahkan. Pada hari ketiga, Mbah Mijan meminta Mustaqim menyiapkan beberapa nama. Nama orang-orang yang sering masuk rumah ini. Katanya singkat, termasuk keluarga. Mustaqim terdiam cukup lama sebelum akhirnya menyebut satu persatu. Orang tua, saudara, tetangga dekat. Ketika sampai pada nama kakak iparnya, Darmi, Mbah Mijan berhenti menulis. "Kakak istrimu?" tanyanya pelan. "Iya, Mbah," jawab Mustaqim ragu. "Rumahnya masih satu desa." Mbah Mijan mengangguk kecil. Tak ada komentar saat itu. Tapi sejak nama itu disebut, sikapnya berubah. Ia lebih sering memejamkan mata, seolah menelusuri sesuatu. Tangannya kadang mengepal pelan. Malamnya, Mbah Mijan akhirnya bicara. "Yang kirim ini orang dekat," katanya. "Dan yang paling dekat itu biasanya keluarga." Kata-kata itu membuat dada Mustaqim sesak. Ia tak langsung menanggapi. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang, tapi ia berusaha menolak kemungkinan itu. Melalui cara yang tak dijelaskan secara rinci, Mbah Mijan mulai menelusuri asal santet. Ia tidak melakukan ritual besar, hanya duduk diam, membaca dalam hati, dan sesekali menyebut nama. Setiap nama disebut, reaksinya berbeda. Ada yang berlalu begitu saja, ada yang membuat keningnya berkerut. Saat nama Darmi disebut, Mbah Mijan membuka mata. "Ini jalurnya," katanya pelan. Mustaqim merasa seperti disiram air dingin. Mbah Mijan lalu meminta Mustaqim menceritakan hubungan mereka. Dengan berat hati, Mustaqim mulai bicara tentang Darmi, kakak dari Yuyun yang sejak dulu sering membandingkan hidup mereka. Tentang Parjo, suami Darmi, yang bekerja serabutan dan sering mengeluh soal uang. Dulu, sebelum Mustaqim bekerja di tambang, hubungan mereka biasa saja. Tapi setelah Mustaqim mulai rutin mengirim uang dan rumahnya direnovasi, sikap Darmi berubah. Ucapannya sering menyindir. Senyumnya tak lagi hangat. Kilas balik itu semakin jelas ketika Mustaqim menceritakan satu kejadian lama. Darmi pernah berkata dengan nada bercanda, "Enak juga ya hidupmu, Yun. Suami di luar kota, uang lancar." Yuyun saat itu hanya tersenyum. Ia tak pernah membalas dengan sombong. Tapi Darmi tidak pernah benar-benar berhenti membandingkan. Parjo sendiri jarang bicara. Ia lebih sering diam dan mengangguk pada ucapan istrinya. Tapi dari cerita Mustaqim, Parjo bukan orang yang menolak. Ia hanya mengikuti, meski tahu istrinya sering dikuasai iri. Mbah Mijan mendengarkan tanpa memotong. "Ilmu ini jarang dipakai orang luar," katanya kemudian. "Biasanya dipakai orang yang tahu betul kebiasaan korbannya." Ia lalu menjelaskan prosesnya secara singkat. Santet itu dikirim perlahan, tidak sekaligus. Media utamanya tanah kuburan yang diambil saat waktu tertentu. Tanah itu dicampur dengan sesuatu milik korban. Dalam kasus ini, rambut Yuyun. Mustaqim teringat, beberapa bulan sebelum Yuyun sakit parah, Darmi pernah datang membantu bersih-bersih rumah. Saat itu, rambut Yuyun memang banyak rontok. Ilmu bangkai hidup bekerja dengan cara menempelkan sisa kematian ke tubuh korban. Bukan untuk langsung membunuh, tapi membuat tubuh korban terus kehilangan tenaga hidup. Dari luar, tampak sakit biasa,
tapi dari dalam perlahan dikosongkan. Yang kirim biasanya sabar, kata Mbah Mijan, karena ini bukan kerja cepat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Mustaqim, dampak santet mulai berbalik ke pengirimnya. Di rumah Darmi, suasana berubah sejak beberapa hari terakhir. Rumah itu terasa panas bahkan di malam hari. Darmi sering mengeluh kepanasan padahal kipas menyala. Bau busuk seperti bangkai kadang muncul tiba-tiba, lalu hilang sendiri. Darmi mencoba menutupinya. Ia tak berani cerita ke tetangga. Tapi Parjo mulai merasakan hal yang lebih mengganggu. Setiap malam, Parjo mengalami mimpi yang sama. Ia melihat Yuyun berdiri di sudut kamar, tubuhnya kurus dan wajahnya penuh darah. Yuyun tidak bicara, ia hanya menatap Parjo lama, lalu perlahan mendekat. Parjo selalu bangun sebelum Yuyun menyentuhnya dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Parjo mulai gelisah, ia jarang keluar rumah. Wajahnya terlihat kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Tapi Darmi justru semakin emosional. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan sering bicara sendiri. Suatu sore, bau busuk di rumah itu tak juga hilang. Darmi memarahi Parjo, menuduhnya membawa sesuatu dari luar. Parjo membalas dengan nada tinggi. Untuk pertama kalinya, mereka bertengkar hebat. Parjo mulai menyadari apa yang mereka lakukan tidak berjalan sesuai rencana. Ia pernah menyarankan berhenti, tapi Darmi menolak. Menurut Darmi, kalau sudah setengah jalan, tak bisa ditarik begitu saja. Di sisi desa yang lain, Mbah Mijan semakin yakin. Yang kirim mulai kena, katanya pada Mustaqim. Biasanya begitu, kalau targetnya mau ditarik, pengirimnya tidak akan tenang. Mustaqim merasa campur aduk, ada marah, ada kecewa, ada tak percaya. Ia tak menyangka penderitaan istrinya datang dari lingkar keluarga sendiri. Tapi belum waktunya dibuka, lanjut Mbah Mijan. Kalau dibuka sekarang, bisa berantakan. Ia meminta Mustaqim bersabar. Proses ini harus pelan, seperti cara santet itu dikirim. Jika tergesa-gesa, akibatnya bisa lebih parah. Malam itu, Yuyun sempat membuka mata lebih lama dari biasanya. Ia tidak muntah darah, tapi napasnya masih lemah. Mustaqim duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Di luar, angin malam membawa bau yang tak biasa. Mbah Mijan duduk bersila, memejamkan mata. Yang iri sudah menanam dosa, katanya pelan. Tinggal menunggu apakah ia berani mengaku atau dipaksa menerima. Mustaqim menunduk. Ia sadar apapun yang akan terjadi selanjutnya, hubungan keluarga mereka tidak akan pernah sama lagi. Dendam dan iri yang selama ini disembunyikan kini mulai menampakkan akibatnya. Dan belum ada yang tahu seberapa jauh semuanya akan berakhir. Malam itu, Mbah Mijan akhirnya memberi tanda. Sejak sore, ia sudah meminta Mustaqim menyiapkan beberapa hal sederhana. Tidak banyak, tidak mencolok, dan tidak mengundang perhatian. Ia juga berpesan agar tidak ada tamu yang datang, tidak ada lampu yang terlalu terang, dan pintu rumah ditutup rapat sejak maghrib. Udara di desa Cempaluh terasa aneh sejak matahari tenggelam. Angin yang biasanya berhembus dari sawah tiba-tiba berhenti. Daun-daun pisang di belakang rumah tidak bergerak sama sekali. Sunyi terasa tebal, seolah desa itu sedang ditahan oleh sesuatu. Mbah Mijan duduk bersila di ruang tengah. Di depannya hanya ada segelas air putih dan kain kecil yang dilipat rapi. Mustaqim duduk agak jauh, wajahnya tegang. Ia sudah diingatkan untuk tidak ikut campur apapun yang terjadi nanti. Di kamar, Yuyun terbaring. Sejak sore tubuhnya tidak tenang. Sesekali tangannya bergerak sendiri, jari-jarinya menegang, lalu lemas kembali. Nafasnya pendek-pendek. Tak lama setelah Isya, suara-suara mulai terdengar dari luar. Ayam berkokok berkali-kali, bukan tanda pagi, tapi seperti kebingungan. Anjing-anjing menggonggong dari kejauhan, saling bersautan tanpa arah. Beberapa kambing mengembik keras, padahal kandangnya tertutup rapat. Mustaqim menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mbah Mijan menutup mata. Wajahnya terlihat serius, tapi tetap tenang. Tangannya bergerak pelan, seolah menarik sesuatu yang tak terlihat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba,
Dari kamar terdengar suara benda jatuh. Mustaqim refleks berdiri, tapi Mbah Mijan mengangkat tangan memberi isyarat agar tetap di tempat. Dari kamar, suara Yuyun terdengar tertahan, seperti orang ingin berteriak tapi tak punya tenaga. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah menjadi erangan kesakitan. Tubuh Yuyun kejang, ia menggeliat hebat, punggungnya melengkung, rahangnya mengatup kuat. Dari sudut bibirnya, darah kembali keluar. Kali ini lebih banyak. Darah segar mengalir membasahi dagu dan lehernya. Mustaqim tak sanggup menahan diri. Ia berlari ke kamar, tapi Mbah Mijan sudah lebih dulu berdiri di ambang pintu. "Jangan sentuh," katanya tegas. Mbah Mijan berdiri di dekat Yuyun tanpa menyentuhnya. Tangannya terangkat, lalu berhenti tepat di atas dada Yuyun. Udara di kamar terasa berat, lampu berkedip beberapa kali, lalu kembali stabil. Yuyun tiba-tiba muntah lagi. Darah keluar bersama sesuatu yang kental dan berbau busuk. Mustaqim menutup mulutnya, menahan mual. "Itu yang terakhir," kata Mbah Mijan pelan. Di saat yang sama, hembusan udara dingin terasa menyapu ruangan, meski angin di luar tetap mati. Tirai jendela bergerak sendiri padahal jendelanya tertutup. Mbah Mijan menarik nafas dalam-dalam. "Sekarang," ucapnya singkat. Seperti ada tarikan kuat yang tak terlihat. Wajah Mbah Mijan menegang, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya bergetar, tapi posisinya tetap. Ini bukan ritual dengan teriakan atau gerakan besar. Semuanya berlangsung dalam diam yang mencekam. Tapi Mustaqim bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari tubuh istrinya. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu Yuyun tiba-tiba terkulai lemas. Tubuhnya jatuh ke kasur, nafasnya berat tapi teratur. Darah berhenti mengalir. Mbah Mijan mundur satu langkah. Ia menarik nafas panjang seolah baru selesai mengangkat beban besar. Sudah keluar, tapi belum selesai. Mustaqim menatap Yuyun dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajah istrinya terlihat sedikit lebih tenang. Namun di saat yang sama, Mbah Mijan menoleh ke arah luar rumah. "Sekarang balik ke pengirim," ucapnya. Di rumah lain, beberapa ratus meter dari sana, Darmi mendadak berteriak kesakitan. Ia terjatuh di lantai dapur, memegangi perutnya. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat dan keringat mengucur deras. Bau busuk yang selama ini hanya muncul sesekali, kini memenuhi seluruh rumah. Parjo yang sedang duduk di ruang depan panik. Ia mencoba membantu, tapi Darmi justru berjerit lebih keras. Dari mulutnya keluar suara aneh, seperti orang menggeram. Parjo mundur ketakutan. Tak lama setelah itu, Parjo sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Ia jatuh terduduk lalu tubuhnya menegang. Mulutnya terbuka, nafasnya memburu. Wajahnya berubah. Dengan suara yang bukan suaranya sendiri, Parjo mulai bicara. Kata-katanya terputus-putus tapi jelas. "Iya, kami yang kirim." Darmi menoleh dengan mata melotot. Parjo terus bicara seolah dipaksa. Ia menyebut tanah kuburan, rambut Yuyun, dan niat untuk menjatuhkan. Ia menyebut iri, sakit hati, dan rasa kalah yang lama dipendam. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat Parjo bicara sendiri dengan suara asing, sementara Darmi menggigil di lantai. Kabar itu cepat menyebar. Di rumah Yuyun, Mbah Mijan merasakan tarikan terakhir berhenti. Ia duduk kembali, wajahnya pucat tapi lega. "Sudah kembali semua," katanya pelan. Mustaqim mengangguk meski pikirannya masih berputar. Ia mendekati Yuyun. Nafas istrinya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada darah baru, tidak ada kejang. Mbah Mijan memperingatkan satu hal. Yang kirim sudah menerima bagiannya. Kalau mereka selamat atau tidak, itu urusan mereka dengan akibat. Malam itu, desa Cempaluh tidak tidur nyenyak. Beberapa warga menyaksikan langsung kejadian di rumah Darmi. Ada yang takut, ada yang marah, ada juga yang hanya terdiam. Di rumah Yuyun, Mustaqim duduk di samping istrinya sampai subuh. Ia tidak peduli tubuhnya lelah. Yang penting, Yuyun masih bernafas dengan tenang. Di luar, ayam kembali berkokok menjelang pagi. Kali ini, suaranya terdengar normal. Malam penentuan telah lewat, tapi sisa-sisa akibatnya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari sudah naik cukup tinggi ketika Yuyun membuka mata dengan sadar penuh. Bukan setengah sadar seperti hari-hari sebelumnya. Bukan juga dengan napas terengah atau tubuh yang gemetar. Ia benar-benar terbangun.
Pandangannya masih agak kabur, tapi ia tahu di mana ia berada. Bau rumahnya sendiri terasa jelas. Suara ayam dari belakang rumah terdengar biasa, tidak lagi seperti gema jauh yang menakutkan. Mustaqim yang duduk di samping ranjang hampir tidak percaya. Ia sudah berhari-hari tidak berani berharap terlalu tinggi. Setiap kali Yuyun terlihat membaik, selalu ada kejadian yang membuatnya kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada darah di sudut bibir, tidak ada suara muntah. Napas Yuyun pelan dan teratur. Yuyun mencoba berbicara, suaranya masih pelan dan serak. Ia hanya bertanya satu hal. "Aku kenapa?" Mustaqim tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya dan menyuruhnya istirahat. Baginya, fakta bahwa Yuyun bisa bertanya dengan sadar sudah lebih dari cukup. Itu tanda bahwa nyawanya benar-benar kembali. Hari demi hari setelah itu, perubahan terlihat jelas. Yuyun masih lemah, belum bisa banyak bergerak, tapi tubuhnya tidak lagi menolak makanan. Ia bisa minum tanpa tersedak. Ia bisa tidur tanpa terbangun karena rasa sakit yang tidak jelas. Dokter desa yang sempat datang hanya menggeleng heran, tapi kali ini dengan wajah lebih lega. Mustaqim mengurus Yuyun dengan sabar. Ia tidak pergi jauh. Ia menunda semua rencana kerja. Fokusnya hanya satu, memastikan istrinya benar-benar pulih. Rumah itu kembali hidup, meski dalam suasana tenang dan hati-hati. Sementara itu, keadaan Darmi dan Parjo berjalan ke arah yang berlawanan. Sejak pengakuan Parjo malam itu, warga tidak lagi memandang mereka sama. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah terbuka, tapi jarak terasa jelas. Tetangga yang biasanya menyapa, kini hanya mengangguk singkat. Undangan hajatan tidak lagi sampai ke rumah mereka. Warung di ujung gang berhenti memberi utang. Darmi sering terbaring sakit. Tubuhnya panas dingin tanpa sebab jelas. Kadang ia mengeluh nyeri di dada, kadang di perut, kadang di kepala. Tidak ada obat yang benar-benar membuatnya membaik. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan ia lebih sering melamun daripada berbicara. Parjo berubah drastis. Ia jarang keluar rumah. Jika keluar pun, langkahnya cepat, kepalanya tertunduk. Ia membawa beban yang tidak bisa dibagikan ke siapapun. Rasa bersalah membuat tidurnya tidak nyenyak. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin dan napas berat. Tidak ada yang berani mengusir mereka, tapi tidak ada juga yang benar-benar menerima mereka kembali. Hidup mereka berjalan dalam kesunyian yang panjang dan melelahkan. Beberapa hari setelah Yuyun benar-benar stabil, Mbah Mijan menyatakan bersiap pulang. Ia sudah menyelesaikan apa yang harus ia lakukan. Tidak ada ritual lanjutan, tidak ada permintaan bayaran. Ia hanya bilang urusannya di desa itu sudah selesai. Mustaqim sebenarnya ingin Mbah Mijan tinggal lebih lama, setidaknya sampai Yuyun bisa berdiri dan berjalan sendiri. Tapi Mbah Mijan menolak dengan halus. Menurutnya yang tersisa sekarang bukan urusan ilmu, tapi urusan hidup dan kesabaran. Pagi keberangkatan itu sederhana, tidak ada upacara, hanya beberapa warga yang tahu. Mustaqim mengantar Mbah Mijan sampai depan rumah. Yuyun belum kuat berdiri lama, tapi ia memaksa duduk di kursi dekat pintu untuk melihat langsung orang yang telah mengembalikan hidupnya. Mbah Mijan menatap Yuyun sebentar, lalu mengangguk pelan. Tidak ada pesan khusus untuk Yuyun, hanya doa singkat yang diucapkan lirih. Sebelum pergi, Mbah Mijan memanggil Mustaqim ke samping. Suaranya tenang seperti biasa, tidak menggurui, tidak mengancam. Rezeki sama dengki itu selalu jalan bareng. Kalau rezekimu naik, dengki orang lain biasanya ikut bangun. Yang bikin selamat itu bukan seberapa banyak uangmu, tapi seberapa rendah hatimu. Mustaqim mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat. Ia sadar selama ini terlalu sibuk mengejar hasil, lupa menjaga jarak dengan orang-orang terdekatnya sendiri. Mbah Mijan lalu pergi tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu kembali atau apakah mereka akan bertemu lagi. Hari-hari setelah kepergian Mbah Mijan berjalan pelan tapi pasti. Yuyun mulai belajar berdiri. Kakinya masih gemetar, tapi setiap langkah kecil adalah kemenangan. Mustaqim selalu berada di dekatnya, siap menopang jika ia hampir jatuh. Desa Cempaluh kembali ke rutinitasnya. Sawah digarap, warung buka seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di sore hari.
Namun peristiwa itu meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Warga menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Tidak mudah iri, tidak mudah menilai. Mereka belajar bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang jauh. Kadang justru muncul dari lingkar paling dekat saat hati tidak dijaga. Yuyun hidup, benar-benar hidup kembali. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga cara pandangnya. Ia lebih banyak bersyukur, lebih sering diam, dan tidak lagi mengeluh hal-hal kecil. Dan Mustaqim paham satu hal penting. Nyawa yang dikembalikan bukan soal selamat dari maut, tapi juga kesempatan kedua untuk hidup dengan cara yang lebih benar. Beberapa bulan setelah malam itu, Desa Cempaluh perlahan kembali seperti dulu. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada bau busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Warga kembali beraktivitas seperti biasa, seolah desa itu baru saja bangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Yuyun tidak langsung sembuh total. Tubuhnya masih lemah, jalannya masih pelan, dan ia harus sering beristirahat. Tapi satu hal yang paling jelas terlihat, setiap pagi tidak ada lagi darah yang keluar dari mulutnya. Wajahnya pelan-pelan kembali berisi. Matanya mulai hidup. Ia sudah bisa duduk sendiri, lalu berjalan ke teras, menikmati udara pagi yang dulu terasa menakutkan baginya. Mustaqim tidak kembali ke tambang seperti sebelumnya. Ia memilih pekerjaan lain yang membuatnya lebih sering berada di rumah. Penghasilannya tidak sebesar dulu, tapi ia tidak lagi merasa kehilangan. Baginya, melihat Yuyun bisa tersenyum dan makan dengan tenang jauh lebih berharga daripada uang yang dikirim dari jauh. Mereka hidup sederhana, tidak banyak bicara soal masa lalu, tidak juga membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang penting, hari-hari yang mereka jalani kini terasa nyata dan tenang. Berbeda dengan rumah Darmi dan Parjo, rumah itu kini jarang terbuka. Tidak terdengar lagi suara pertengkaran atau keluhan keras seperti dulu. Darmi sering sakit-sakitan tanpa diagnosa jelas. Tubuhnya lemah, wajahnya kusam, dan ia jarang keluar rumah. Parjo menjadi pendiam. Ia menghindari tatapan orang, lebih sering menunduk saat berpapasan dengan warga. Tak ada yang berani mengusir mereka, tapi jarak tercipta dengan sendirinya. Kesepian menjadi hukuman yang tak tertulis. Penyesalan datang tanpa suara, tapi terasa berat setiap hari. Tentang Mbah Mijan, ia sudah lama kembali ke Kalimantan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya ia pergi. Tidak ada pamitan resmi, tidak ada permintaan apapun. Ia datang saat dibutuhkan, lalu menghilang begitu tugasnya selesai. Namanya tetap disebut dengan hormat di Desa Cempaluh, bukan sebagai orang sakti yang menakutkan, tapi sebagai kakek tua yang menolong tanpa pamrih dan tidak meninggalkan utang apapun selain rasa terima kasih. Bagi warga desa, kejadian itu meninggalkan pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Mereka belajar bahwa iri hati, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kejahatan paling kejam, bahkan terhadap darah daging sendiri. Mereka juga belajar bahwa ilmu hitam tidak pernah gratis. Cepat atau lambat, bayaran akan datang, dan seringkali lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru bisa menjadi tempat paling berbahaya jika dengki dibiarkan tumbuh. Kesuksesan tanpa rasa syukur hanya akan melahirkan kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan tidak semua penyakit bisa dijelaskan oleh mata dan alat medis. Tapi setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti memiliki akibat. Desa Cempaluh kembali tenang. Namun kisah itu tetap hidup dalam ingatan warganya sebagai pengingat bahwa niat jahat, seberapa rapi pun disembunyikan, tidak akan pernah benar-benar luput dari balasan.